والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Suka mengatakan waktu terus berputar, padahal waktu tidak berputar. Yang berputar itu jarum jam. Kalau waktu hidup kita itu tidak berputar, waktu hidup kita jalan terus. Yang sudah lewat nggak bisa balik lagi. Kita pernah kecil, kita pernah remaja, itu tidak balik lagi. Kemarin hari Kamis, nggak balik lagi. Kamis yang kemarin itu nggak balik lagi. Bahwa besok ada Kamis lagi, itu Kamis bukan yang kemarin. Jumat sekarang, itu tidak balik lagi. Dia akan berakhir nanti bersamaan dengan tibanya waktu maghrib. Hari Jumat hari ini berakhir ketika maghrib itu tiba. Nggak balik lagi. Kalau pekan depan ada lagi Jumat, itu cuma nama harinya yang Jumat. Jumat yang nanti, bukan Jumat yang sekarang. Nah, oleh karenanya kita ini jangan suka menunda-nunda apa yang harus kita lakukan. Masuk tuh kan? Lalu apa yang harus kita segerakan? Ada banyak. Nah, saya bahas 3 waktu itu. Ada 3 yang harus kita segerakan. Yang pertama adalah bertaubat. Bertaubat itu segera, jangan nunggu tua. Kenapa? Belum tentu kita nyampe tua. Banyak orang mati masih muda. Supporter sepak bola yang mati di Kanjuruhan itu umurnya berapa? Ya, namanya nonton bola di stadion itu umumnya muda-muda. Yang di Korea kemarin itu 100 berapa? 50 lebih. Itu juga muda-muda. Bahkan 20 tahun ke bawah. Maka kalau orang tua taubat, Allah cintai. Siapapun yang taubat, Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada yang bertaubat dan membersihkan diri. Tapi yang lebih istimewa, yang lebih disukai itu adalah kalau yang taubat itu anak muda. Ma min syai'in habbu ilallah minasyababi ta'i. Tidak ada yang lebih disukai Allah selain dari pemuda yang bertaubat. Jadi orang tua taubat itu tidak istimewa. Kenapa? Emang udah kudunya begitu. Yang istimewa itu kalau yang taubat anak muda. Yang kedua, yang harus kita segerakan adalah bayar hutang. Nah, kalau kita punya hutang, maka harus segera membayarnya. Bagus kalau kita punya hutang janji tanggal 5, wah itu tanggal 4 udah dibayar. Cuma kita ini kadang-kadang kalau hutang sama bank, jatuh temponya tanggal 5, utang sama leasing jatuh temponya tanggal 5, oh tanggal 3 udah bayar, tanggal 4 udah bayar. Tapi kalau utang sama temen tanggal 10 belum dibayar.
Utang sama saudara sampai bulan depan belum dibayar, bulan depannya lagi belum dibayar. Wah, itu kezaliman. Madlul ghani zulmun. Menunda bayar utang itu adalah kezaliman. Jadi zalim itu bukan cuma menganiaya orang. Kita punya utang, duitnya ada buat bayar tapi nggak kita bayar, itu namanya kezaliman. Itu khutbah pertama. Udah tuh dua itu saya bahas. Khutbah kedua lanjut. Sesudah sama ba'du, yang ketiga yang harus kita segera lakukan adalah ibadah Jumat. Karena banyak orang dalam ibadah Jumat itu datangnya telat. Kita disebut telat, disebut terlambat ibadah Jumat itu kalau kita baru datang padahal khatib udah naik mimbar. Apalagi khatib sudah mulai berkhutbah 5 menit masih di jalan, khutbah 10 menit baru nyampe pintu gerbang, belum wudu lagi, pengen kencing lagi. Bahkan ada yang khutbah tinggal baca doa baru parkir motor. Tiap Jumat saya menyaksikan itu pada saat saya sedang berkhutbah. Jadi kan sambil khutbah sambil melihat ke sana, lihat ke sana, lihat. Situasinya begitu. Apalagi sekarang nih Jumat pukul 11.43. Efek selanjutnya kan mestinya kalau khutbah dimulai, kotak infak sudah selesai beredar. Ini khutbah dimulai, kotak dimulai juga. Habis orangnya belum pada datang, Pak Ustaz. Nah, itu namanya efeknya. Jadi terlambat. Ini banyak jamaah kita terlambat ibadah Jumat. Padahal resikonya itu malaikat kalau hari Jumat berdiri di pintu masjid, yang masuk dicatat sesuai dengan tingkatan pahalanya. Tapi kalau khatib sudah naik mimbar itu malaikat tutup buku. Dia tidak lagi catat siapa yang datang sesudah itu. Ini jangan dianggap enteng, Pak. Bapak ini ibadah Jumat tapi tidak ada catatannya di buku malaikat. Kira-kira kalau kerja di kantor nggak ada absennya, kira-kira gimana? Nggak gajian. Kondisinya jelek. Ada nggak pemain sepak bola datangnya terlambat? Wasit tungguin. Nah, Sintayong sebagai pelatih, ini pemain terlambat datang latihan saja, udah coret, nggak ada kompromi, nggak ada alasan, karena harus disiplin. Nah, sehingga waktu wasit meniup peluit, bahkan sebelum meniup peluit, wah itu pemain-pemain sudah berdiri di posisinya masing-masing. Kan begitu. Ini ibadah Jumat, khutbah sudah dimulai, masih ada yang wudhu, masih ada yang baru datang, masih ada yang di jalan, masih ada yang kongko-kongko. Nah, itu nggak serius tuh. Nggak dicatat itu sama malaikat. Nonton film aja di bioskop nggak terlambat. 5 menit, 10 menit sebelum ditayangkan itu film, wah itu udah pada masuk. Pintu dibuka langsung masuk. Padahal sekalipun dia masuk, duduk, itu yang dia lihat iklan.
iklan tentang film-film yang akan ditayangkan, iklan produk-produk tertentu, belum langsung filmnya. Itu apa? Orang tuh disiplin mau nonton sepak bola, mau main sepak bola, mau nonton film. Apalagi pertunjukan musik. Saya khutbah di Masjid RCTI. Biasanya masuk menuju masjid itu lewat pintu utara. Tapi saya dikasih tahu, Pak Ustadz, masuknya lewat pintu selatan. Emang kenapa? Karena di pintu utara itu banyak orang. Rupanya ada acara siaran langsung untuk nanti malam Sabtu. Apa tuh yang dari Korea tuh? K-pop. K-pop apa K-pop? Kata orang RCTI, ini artis dari Korea itu mau tampil nanti malam, tapi orang udah pada datang tuh dari subuh. Dari subuh udah pada datang. Ada nggak orang mau sholat Jumat dari jam 9 pagi sekalian sholat duha jam 9 sampai nggak ada. Ini contoh. Itu aja saya bahas khutbah. Jadi pastikan mulai Jumat depan kita semua paling lambat sudah duduk di tempat ini 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Itu udah paling lambat. Tapi seumur-umur saya jadi khotib itu nggak pernah. Ketika naik mimbar, jamaahnya udah duduk 100% itu nggak pernah. Baik, itu contoh ya. Jadi kita bicara di dalam ceramah, dalam khutbah, nggak usah banyak-banyak. 2 poin, 3 poin, uraiannya diperdalam. Nah, begitu. Baik, ada lagi. Kalau mungkin untuk tampil ke depan kita sudah berani. Nah, tapi ketika kita berkata-kata, itu yang membuatkan saya. Ya, yang mau diomongin ada sebenarnya. Tapi masalahnya kata per kata, kalimat per kalimat. Ya, itu berarti harus dibiasakan. Itu yang pernah saya bilang pekan lalu. Ngobrol-ngobrol. Soal apa? Ya kalau yang mau kita bicarakan soal agama, yang ngobrol-ngobrol soal agama. Karena seperti yang saya pernah bilang, ngobrol itu rileks. Karena rileks mengalir omongan. Ada aja tuh bahannya. Yang mau diomongin itu ada aja. Kalau nggak punya bahan, pergi aja ke Tanah Abang. Banyak tuh yang jual bahan. Tapi kalau mau ceramah, mau khutbah, ya saya punya banyak bahan. Dari buku yang ditulis sudah, tinggal pilih. Kalau mau bikin baju, celana, pakaian, nah itu ada bahannya di Tanah Abang. Tapi kalau mau ceramah, mau khutbah, bahannya ada di Pantal Senayan. Nah, kalau sudah biasa kita omongin, bahan-bahan itu udah biasa diomongin, maka nanti kan tingkat penguasaan kita sudah semakin besar terhadap masalah. Nah, di situ penting membiasakan membicarakan
apa-apa yang mau kita sampaikan di depan banyak orang. Semacam try out dulu, itu nanti mengalir. Oleh karenanya suka memberi nasihat itu bagus. Ngomong aja gitu, mau didengar mau enggak mau itu soalnya. Karena apa yang sudah kita sampaikan itu biasanya daya lekatnya lebih kuat. Misalnya nih, antum di masjid terus ketemu anak baru gede, dek sini dek, nama kamu siapa? Nama saya Adi. Adi, ya. Adi datang ke sini mau ngapain? Mau sholat. Ngomong, udah tahu belum tentang rukun sholat? Tahu nggak? Belum. Nah, rukun sholat itu yang Bapak baca di dalam buku itu ada 13. Pertama itu niat. Niat itu apa sih? Dia nggak nanya, kita yang nanya. Niat itu apa sih? Niat itu kata hati. Disederhanakan masalahnya. Niat itu kata hati. Boleh diucap usolli fardhu zuhri, boleh. Kalau nggak diucap bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting kata hati. Kenapa nggak sholat tahajud? Saya nggak bisa usollinya Pak. Nggak bisa usollinya. Itu contoh ya. Nanti apa yang sudah kita sampaikan kepada anak ini itu melekat di benak kita. Lalu ngomonginnya di podium itu nanti udah lebih lancar. Makin banyak, makin sering, itu makin bagus yang kayak begitu. Ngobrol-ngobrol. Makanya ada orang bikin singkatan ngopi. Ngobrol perkara iman. Kalau disebut ngobrol kan nggak formil ya, nggak formil. Isinya sama antara ngobrol dengan seminar. Bedanya kalau seminar itu formil ilmiah, tapi kalau ngobrol meskipun ilmiah tapi dibawakannya secara rileks. Maka tampil di depan ini mestinya kayak orang ngobrol, rileks saja. Saya tidak merasa lagi ceramah ngomong begini nih, nggak merasa lagi ceramah, saya lagi merasa ngobrol aja gitu, sehingga tidak beban. Jadi kuncinya memang pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan ya tegang terus bawahnya. Lalu ini Ustaz, Ya. ketika kita membaca buku, bisa membaca buku ya 1, 2 atau 2 bab. Ternyata ketika kita akan sampaikan itu yang tidak bisa tertuang semua gitu. Nah itu agak kesulitan juga kalau misalkan kita sampaikan tapi kok tidak lengkap gitu. Ya nggak apa-apa, nggak semuanya dan tidak lengkap nggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi esensinya. Nggak mesti seperti yang di buku itu, kata per kata, kalimat per kalimat mesti begitu, enggak. Yang penting poinnya dulu yang kita sampaikan. Misalnya tadi saya menyebutkan ada 3 hal yang harus kita segerakan. Pertama, taubat. Bisa jadi pembicaraan tentang taubat di satu masjid dengan di masjid yang lain itu beda olahannya, tapi sama-sama poinnya taubat. Bisa jadi juga beda ayat, nggak apa-apa. Yang penting esensinya.
Taubat itu Pak harus kita segerakan. Jangan sampai kita mati belum taubat. Tadi omongan saya ada nggak yang tadi itu? Yang ini nih. Yang tadi. Enggak. Jangan sampai kita mati sebelum taubat. Nah, kan nggak ada, adanya sekarang nih. Kenapa? Karena surga itu tempatnya orang suci. Yang mati bawa dosa, jangan berharap masuk surga. Dia diselesaikan dulu dosanya. Dengan apa? Dengan siksa. Di mana? Di neraka. Gak apa-apa deh, paling sehari 2 hari di neraka. Ngomong sehari di neraka itu lamanya 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia itu berarti 10 abad lamanya di dunia itu. Dianggap remeh, paling sehari di neraka, gak apa-apa deh. Gak bisa begitu, lama. Yang bagus langsung masuk surga. Maka biar supaya langsung mati jangan bawa dosa. Tapi kan kita berdosa. Ya kalau begitu taubat sebelum mati. Kan kita nggak tahu kapan mati. Ya kalau begitu taubat aja terus. Maka Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi 70 marrah. Demi Allah, aku mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, bertaubat itu tiap hari tidak kurang dari 70 kali. 70 kali taubat istighfar. Maka jangan ditunda-tunda. Nah, itu kan beda tuh omongan yang sekarang dengan yang tadi itu. Padahal sama-sama taubat juga. Jadi nggak apa-apa kalau apa yang kita bicarakan itu tidak lengkap. Yang penting tadi esensinya tidak berkurang. Poin-poin. Ya, apa lagi? Kita lagi bicara tentang kita ini kan sudah beberapa kali praktek. Sekarang apa problematikanya sebelum praktek berikutnya? Hafalan tak? Hafalan. Hafalan. Hafalin itu maksudnya ini kan ngapalin ini loh kan buat sebagai lampiran ayat sama hadis itu susah banget kan? Ya. Ya kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting catat. Oh berarti begini kan? Iya bawa catatannya nggak apa-apa. Nanti itu ayat, itu hadis. Kalau udah kita sampaikan sekali, itu udah mulai melekat. Sampaikan sekali lagi, lebih kuat daya lekatnya. Sampaikan sekali lagi, lebih kuat lagi, begitu. Lama-lama hafal. 3 kali ngomongin itu juga hafal. Lagi pula menghafal untuk ceramah dengan menghafal untuk imam, kalau ayat itu beda. Kalau untuk ceramah boleh tuh ayat dipotong sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini kan namanya potongan ayat. Lagi ceramah motong ayat begitu ya nggak apa-apa, sesuai dengan keperluannya. Tapi kalau jadi imam
Nggak bisa potong begitu, nggak pantas. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allahu akbar. Mana nggak imam itu itu? Ya, dia mesti baca dari awal ayat sampai akhir ayat meskipun cuma satu ayat. Kan nggak ada juga alif lam mim Allahu akbar Yasin Allahu akbar, nggak ada juga yang begitu ya. Jadi kalau nggak hafal catat. Bahkan ayat hadis yang saya sudah hafal, saya tetap catat. Di buku catatan saya catat. Jaga-jaga kalau tiba-tiba lupa. Kalau lupa sudah ada pelariannya di buku catatan sudah. Belum tentu saya pakai ini catatan. Saya mah jaga-jaga aja. Nah, gitu. Baik, apa lagi? Sudah nggak ada problem. Nah, kita ini kan sudah 4 kali praktek. Siapa yang belum 4 kali? Udah 4 kali praktek. Jadi praktek cerita bebas, yang kedua praktek cerita sahabat, yang ketiga membahas kata, yang keempat ceramah dari gambar. Nah, sekarang kita mau praktek bebas, ceramah kultum dengan materi bebas. Silakan, siapa yang mau duluan?